Oke, baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tamara Ensir Sinatube dengan NIM 20030301008, kelas D semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Saya akan menyampaikan makalah buku ke-6. Kita masuk. Bab 1, Peradaban dalam Krisis. Sebuah pandemiuma baru dan kelahiran humaniora. Humanisme Renaissance Italia lahir dari rasa kehilangan dan kerinduan yang mendalam. Itu muncul dari jenis kesadaran historis baru yang dimiliki oleh para sastrawan, orang-orang yang baru menyadari kemuliaan yang lenyap dalam penghinaan saat itu. Roma dan Italia pernah menerima atas sebuah kerja besar yang terbesar dan terlama hidup. Mereka percaya yang pernah dikenal dunia menyerap yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh Yunani. Orang Italia telah membangun peradaban yang luar biasa berdasarkan keajaiban militer, hukum umum, dan bahasa yang sama. Pemerintahan kekaisaran Roma telah mengumpulkan berbagai budaya Mediterania di sekitar satu intil. Berdasarkan perdamaian yang mempromosikan kemakmuran sambil membuang perang yang kekaisaran. Masalah utama dalam memfasilitasi paideuma adalah hubungannya dengan paideumata sublater atau saingan. Dalam masyarakat yang lebih luas, toleransi terhadap pluralisme untuk mengungkapkan istilah modern. Karakter dari paideuma tertentu dapat mendorong mereka yang mengenalnya ketika diberi kekuasaan menjadi penindas militer atau fascinatis. Sementara paideuman yang lain mungkin mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konsepsi tentang kehidupan yang baik. Untuk mengenangkan istilah-istilah dari sosiologi agama, beberapa paideumata bersifat eksklusif, sementara yang lain bersifat inklusif atau pluris. Beberapa memberikan penggunaan kekerasan dan indoktrinasi umum mencapai tujuan mereka, sementara yang lain membatasi diri pada pendidikan dan seni persuasi. Bab 2, Politik Virtue, Kepulauan dan Legitimasi. Mengapa warga negara harus mematuhi pemerintah mereka? Banyak orang saat itu mungkin menjawab, agar saya tidak ditangkap dan didenda atau dipenjara. Mereka patuh karena takut pada kekuasaan pemerintah. Namun sejak periode Aksmial di zaman kuno, semua peradaban telah mengakui bahwa jawaban seperti itu secara moral dan praktis tidak memadai. Tidak ada negara yang dapat bertahan lama yang bergantung sepenuhnya pada kekuasaan atau ancaman kekerasan untuk ketaatan yang tepat, seperti contohnya dari revolusi warna global yang dengan jelas ditunjukkan ketika tindakan suatu negara melalui anggapan sebagai tirani belaka. Ketika kekerasan tidak dipandang sah, pemerintah negara itu berada dalam masalah. Jika cukup banyak orang yang mulai tidak taat, pemerintah takut jatuh dan sumber-sumber legitimasi yang lebih
kredibel akan dicari. Banding pasti akan buat untuk kebaikan semua karena bertentangan dengan kepentingan bagian tersebut untuk menggunakan bahasa yang diberikan Aristoteles 2500 tahun yang lalu. Politik kebijakan. Ungkapan politik kebijakan sebaiknya yang akan dikenali oleh orang-orang yang akrab dengan etika filosofi modern. Dimaksudkan untuk mengingatkan kembali istilah etika kebijakan. Yang terakhir adalah pendekatan filsafat modern. Biasanya dikatakan Turun atau Aristoteles yang telah dihidupkan kembali di akademik modern oleh filsuf seperti Elizabeth Anscombe, Bernard Williams, dan lainnya. Sumber klasik kebijakan politik. Jelas bahwa politik kebijakan dan para humanis Italia memiliki akar yang dalam di dunia kuno, dan inspirasinya dapat ditemukan tidak hanya dalam sumber-sumber yang sejauh ini disebutkan, Aristoteles dan Cicero, tetapi dalam Plato, Salvit, Livy, dan penulis Romawi. Bagaimana tidak merepresentasikan republik. Kaum humanis memiliki pandangan kuat tentang jenis solusi untuk korupsi dan tirani yang mereka rasa tidak berhasil. Mereka takut bahwa larangan tidak mengejar, tetapi teladan yang baiklah, seperti yang kelak dikatakan Edmund Burke. Teladan adalah sekolah umum manusia dan mereka tidak akan belajar di tempat lain. Penyelenggaraan kekuasaan atau tirani, masalah abadi di semua komunitas politik. Mereka melihat terutama sebagai kegagalan, keunggulan manusia dan rasionalisasi. Bab 3. Apakah republik dalam Renaissance? Konsep negara Renaissance. Tidak jelas bahwa gagasan humanis Italia tentang negara merupakan tema yang siap untuk dipertimbangkan kembali. Bagaimanapun, bagaimana gagasan modern tentang negara muncul adalah bagaimanapun tema sentra dari Foundations of Modern Plato yang membahas panjang lebar teks-teks humanis Renaissance Italia di volume pertamanya. Buku Skinner sesuai dengan judulnya, dengan sendirinya telah terbukti mendasar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di dunia berbahasa Inggris selama beberapa dekade terakhir, karya tersebut terus menetapkan agenda untuk sejarah awal. Apa arti Republik Cadaya di Republik Italia? Tapi ada yang dimaksud para humoris Renaissance dengan kata yang begitu sering mereka gunakan, Republik. Sungguh mengherankan bahwa terlepas dari semua perhatian para kata politik dan wacana dalam ilmu pengetahuan Italia dan buku baru-baru ini, kata telah terjadi subjek analisis sejarah yang sangat sedikit, mengabaikan evolusi historisnya, telah menyebabkan pecahnya anakronisme, terutama di antara para sarjana yang menulis tentang atau Studies Republik dengan Eropa modern awal. Republik Romana. Dalam buku ini, saya akan mencoba untuk menghindari keraguan Aristoteles dengan menunjukkan pada dua makna politis ini sebagai pemerintah
generik, yaitu konstitusi atau rezim secara umum, dan pemerintah spesifik, yaitu aturan konstitusi dari banyak konstitusi demokrasi oligarik hibrida. Dalam bahasa Latin klasik, kata republik tidak berarti aturan konstitusional atau tidak berbahaya bagi banyak orang atau pemerintah tertentu. Ketika Cicero dan penulis Romawi lainnya ingin menetapkan jenis konstitusi tertentu, mereka biasanya dipaksakan untuk memahami syarat republik dalam beberapa cara, dan karena itu mereka berbicara tentang status forma atau spesies. Respublika dalam skolastisme abad pertengahan. Ruangan tidak mengizinkan kita untuk mengamati perkembangan istilah republik dari kristenisasi Kekaisaran Romawi hingga abad ke-12. Sebagai gantinya, kita akan melompat ke periode skolastik tinggi, abad ke-13 dan ke-14 erat kita. Dalam periode ini, seperti pada abad pertengahan sebelumnya, istilah republik jarang digunakan oleh para filsafat dan teolog dalam diskusi mereka tentang rezim terbaik, dan tidak pernah dalam arti rezim non-monarki. Bruni dan republik dari abad ke-15. Terminologi politik berkembang ke arah baru selama utama perkembangan terjadi karena preferensi hilangnya archairing dari Italia, Humanis serta perang perlawanannya berulang antara logiarki dan perangnya memakan periode dari 1990-an hingga 1440-an. Tokoh kunci adalah munculnya makna baru republik sebagai pemerintah non-monarki adalah humoris dan sejarawan Worthington Leonardo Bruni sekretik untuk 4 paus dan kemudian menjadi kaisar Florence. Dia humanis terkemuka di abad pertama, abad ke-15, abad Lati terlaris penulis di Italia sebelum penemuan percetakan dan tokoh kunci dalam humanis reformatif. Bab 4 menjadi taman. Sebelum zaman modern, perkembangan Eropa mengembangkan 2 pemahaman utama tentang fenomena tirani. Suatu pembahasan atau keluarga pemahaman diturunkan dari tulisan para filsuf Yunani kuno dan menggunakan peran karakter dan intelek yang lainnya muncul dari tradisi hukum Romawi yang mengenal tirani sebagai penggunaan ius, hak alamiah atau legislatif. Padahal pemahaman filosofis Yunani tentang tirani mulai berbaur dengan itu dari Roma, setidaknya pada masa Cicero, dan mulai berkembang legalitas dan keputusan konstitusional jauh dari abad dalam analisis Yunani kuno tentang tirani. Namun saya akan merujuk pada 2 pembahasan demi kesadaran sebagai Yunani dan Romawi. Tirani dalam filsafat Yunani. Contoh paling terkenal dari pembahasan Yunani tentang tirani yang dikenal di Renaissance terjadi di Republik Plato. Di antara perhatian utama buku ini adalah karakter tirani
dan bagaimana menjelaskan dan mencegahnya. Plato mengerti itu dengan gerhana moralitas. Aristokrat tradisional di Genesis sebelum Sokrates, waktu kehidupan dipimpin oleh tiran, dan bahkan karakter tiran didorong oleh tak terbatas keinginan dan kekayaan dan status, sangat menarik bagi para pemuda Yunani. Pembahasan Cicerone tentang tirani Caesar sebagai pelangsungan los. Apa yang menjadi bagian debat Romawi paling signifikan tentang tirani terjadi di akhir Republik, pada periode Panglima Perang Besar Deioneus atau Hegeron sebagai sejarawan Yunani pada periode itu menyebut mereka Marius, Sulla, Pompey, dan Julius Caesar. Kebanyakan dari apa yang diketahui oleh para humanis Renaissance awal perdebatan ini datang dari Cicero. Latar belakang sejarah yang mereka kumpulkan dari Saluted Florus, kehidupan Kaisar Suetonius, perang saudara Lucan, dan komentar Kaisar sendiri dengan kelanjutan oleh Aulus Hiros, Brutus dari Sassofoto, dan Baldo de Ubalidi. Cicero, seperti yang kita tahu, kehidupan argumentasi ini setidaknya dalam jangka pendek, dan Republik, sistem yang dia tahu, mati tak lama setelah kematiannya. Meskipun lapisan konstitusional kesopanan pada awalnya diterapkan pada sistem pemerintahan yang muncul di bawah Augustus. Pada masa Nero, pembenaran telah dialihkan menjadi benar. Meritokrasi modern diuraikan paling terkenal oleh Seneca dan Dea Clementia. Pemerintah sah ketika penguasaan baik. Patrick Henry. Seperti yang dikatakan, kita lihat di bab-bab berikut, selalu bertele antara kehidupan pensiun sastra yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri dan keinginan untuk menasihati pengusaha pada masanya, seperti Plato dengannya, atau Spectator yang diciptakan Nero. Harapannya adalah dengan bergaul dengan mereka ia dapat meningkatkan karakter mereka, dan dengan demikian perkenanan dan keringankan penderita orang miskin, dan terbentuk kesempatan untuk mengajar para kepala sekolah muda di universitas di sana. Pada tahun 1348, selama kerusukan terburuk dari Black Death, dan tidak mengherankan jika ia menolak meskipun tawaran itu sudah dibuat secara terhormat melalui tanda tangan muridnya yang setia Boccaccio. Masalah penasihat. Pernyataannya, apakah budaya sastra humanisme cocok dengan tirani, memerintah, dan lebih umum, apakah humaniora dapat memahami janji mereka membudayakan laki-laki korup dalam kehidupan politik, didorong oleh keinginan orang-orang tersebut. Kekayaan dan status menjadi masalah yang membara
di tahun 1430-an sampai 1440-an. Mungkin ini adalah momen keraguan nyata pertama yang dialami proyek politik humanis sejak penarikan Mussolini dari dunia dalam De Vita Solitaria. Bab 5. Kemenangan Virtue. Mbah Bernard secara umum diakui sebagai tokoh sentral dalam kebudayaan sejarah barat, penyerahi sarjana politik dasar Renaissance from Eight Origo, sebagai gerakan untuk mereformasi pendidikan dan mengubah budaya. Peran nya dalam pembentukan Paideuma dari humanisme Renaissance telah dijelaskan di bab 1. Selton tidak bagaimanapun tampak besar dalam sejarah pemikiran politik. Yang pasti, ada banyak literat dalam bahasa Italia tentang patraca politik, tetapi untuk bagian besar dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang keterlibatan politik kaum humanis dan evolusinya sebagai yang panjang. Politik, kebijakan, kehidupan, dan karir. Patrick dalam banyak hal menetapkan politik sastra humanis dia berganti-ganti antara hidup sebagai seorang yang akrab dengan orang-orang gereja yang hebat, berfungsi sebagai organisme reksim penggerak, dan menikmati kehidupan otium sebagai seorang sarjana yang diuntungkan dalam nan kecil. Populisme dan batasannya. Bab 1 membahas bagaimana krisis pembangunan abad ke-14 baru yang sebagian besar dibuat oleh ia menyusun ulang dasar-dasar orientasi sesusun krisis keperadaban Yunani Romawi yang pada akhirnya mengangkat kelemahan model ekulturasi. Paideum humanistik baru menghasilkan jenis politik yang berbeda, politik kebijakan yang berusaha untuk mengatasi keberpihakan dan mengurangi penyebab kejahatan politik di tingkat yang lebih tinggi melalui program reformasi moral yang diorientasikan pada warga negara dan terutama pada elit sipil. Realisme baru. Kita dapat melacak efek kekecewaan Patrick dalam tulisannya selanjutnya tentang tema politik dia tetap di hati sementara. Dia terus percaya bahwa ada bara kebijakan kuno yang masih bersinar di antara orang-orang Romawi, dan dia terus mencela yang kuat karena mengekspresinya yang melemah. Sekian, terima kasih. Kiranya apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua.